Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali di video kali ini Madia akan menganalisa akun dari Risan ya. Dari akun orang kafir bernamanya Risan ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Kita coba nanti tanggapin apa yang ingin orang ini sampaikan terhadap beberapa ajaran tentunya mengenai Bible, isi Alkitab itu sendiri maupun nanti berkorelasi dengan Al-Quran. Mari kita simak aja dulu ya apa yang ingin disampaikan orang ini. Oke, go. Bertemu kembali dengan saya di Risans Channel. Di video kali ini saya akan mengklarifikasi beberapa tuduhan netizen terhadap video terbaru saya, yaitu mengenai Ustadz Nababan yang saya upload beberapa hari lalu. Karena banyak sekali netizen-netizen sumbu pendek yang tidak bisa menggunakan otaknya dengan baik untuk menangkap poin yang saya sampaikan dalam video terakhir saya, dan mereka mengatai saya sebagai seorang provokator. Sekaligus di video ini saya akan meluruskan kebodohan dari Ustadz Nababan yang mengatakan bahwa Injil berisi ayat-ayat porno. Beberapa komentarnya berbunyi seperti ini. Ada yang mengatakan, channel ini adu domba, goblok kamu nggak tahu ada orang tuanya. Lalu juga yang kedua ada yang mengatakan, tidak ada paksaan dalam berislam. Jadi jangan provokator min. Mereka yang masuk Islam itu diantar orang tua mereka ke pesantren. Bahkan yang tua saja diantar anak-anaknya. Lalu yang berikutnya, bukan menghina bang. Kan fakta dari Alkitab. Saya juga baca kok kalau saya lihat abang malah provokator. Nah pertanyaannya sekarang, benarkah saya adalah seorang provokator? Jawabannya tergantung dari penilaian kalian semua. Kalaupun saudara menilai saya sebagai seorang provokator, tetapi saya adalah provokator yang bertujuan positif, yaitu untuk mempertanyakan kesejajaran dan keadilan antar umat beragama di Indonesia ini. Apalagi... Oke, kita akan tanggapin dulu ya dalam bahasan ini. Nah, dalam posisi ini akun ini ternyata dia mengakuin sebagai provokator dengan alasannya katanya provokator yang baik atau apalah. Tapi yang jelas dia sudah mengakuin dia sebagai provokator. Sebenarnya itu sangat tidak baik dengan bersikap demikian, karena Anda sebagai provokator itu namanya memancing masalah. Karena tidak semua orang akan mengetahui apa maksud apa yang Anda inginkan. Sesuai dengan keinginan Anda, tidak semua orang. Dan yang lebih berbahaya lagi, kemauan Anda ini, provokator Anda ini memancing masalah ke orang lain gitu loh. Apa bisa Anda menahan? Apa Anda bisa menahan gelombang riak-riak yang tidak berkenan di masyarakat, Bang Risan? Itu sangat berbahaya kalau Anda sendiri mengakui sebagai provokator gitu loh. Kita lanjut dulu. Ustadz Nababan sudah menyinggung kitab suci agama Kristen dengan mengatakannya berisi ayat-ayat porno, bahkan juga merekam suatu adegan proses islamisasi yang dilakukan terhadap anak di bawah umur di tengah-tengah mayoritas Kristen di NTT. Sekarang saya mau tanya, jikalau saya yang ada di posisi mengatakan bahwa kitab suci kalian itu adalah porno, dan juga saya merekam adegan proses kristenisasi seorang anak di bawah umur dan menggugahnya ke YouTube, bagaimana reaksi kalian? Jangankan mengatakan bahwa kitab suci kalian itu porno. Ada pejabat aja yang mengutip ayat kalian langsung di demo sampai berjilid-jilid. Bahkan Anda seharusnya sebagai apologet, Anda tuh bantah. Tinggal Anda tunjukkan apakah benar tuduhan yang dituduhkan oleh Ustadz tersebut. Kan Anda tinggal membuktikan aja apa benar di dalam kepercayaan dia. Apalagi beliau itu berasal dari ajaran agama Anda sendiri. Ya, jadi dalam posisi ini beliau mungkin mengungkapkan mengapa dia masuk Islam, memilih Islam itu karena memang di dalam itu dia temukan ada ayat porno. Nah,
Itulah kegunanya Anda ini sebagai YouTuber yang apologet membela ajaran Anda. Anda bela itu sanggah, bantah, bukan bermain provokator-provokatoran, bermain hasut menghasut yang tidak sesuai. Itu tugas Anda sebagai apologet di YouTuber, itu tugas Anda untuk menghandle itu. Bukan berarti Anda malah bermain-main seperti apologet menghasut-hasut seperti menjadi provokator. Itu suatu kebodohan buat Anda. Itu merugikan diri Anda sendiri nantinya gitu loh. Mending Anda bermain yang bagus. Banyaknya apologet yang lain, contoh-contoh yang lain gitu loh. Contoh yang lain kan banyak teman-teman Anda itu, seperti Pendeta Louis, seperti Rizky, kan banyak yang lain itu. Jadi contoh-contoh lah yang baik, dah seperti Anda ini gitu loh. Itu Bang Risan. Jadi itu ya, bukan, kami cuma hanya mengingatkan Anda. Semakin Anda seperti itu merugikan diri Anda sendiri gitu loh. Berarti Anda tidak bisa membantah. Memang di dalam Bible Anda itu adanya ayat-ayat porno, adanya ayat-ayat yang mengandung kata-kata yang vulgar. Kalau Anda memang bisa membantah itu, ya Anda bantah, bukan berarti Anda jadi provokator, Bang Lisan. Coba lihat, ikutinlah jejak-jejak dari senior Anda gitu loh. Kita lanjut dulu. Masuk penjara. Jadi saya pikir logika kalian ini sudah terbalik. Yang mengatakan ayat porno di dalam Injil itu adalah Ustadz Nababan. Tetapi malah saya yang dianggap sebagai provokator. Di mana logika kalian? Nah, saya jawab ya. Logikanya adalah dalam Injil, dalam Bible itu kan berbeda. Yang dimaksud Ustadz kami dengan yang dimaksud dengan ajaran agama Anda kan berbeda. Injil di dalam Islam itu, kalau Injil yang dianggap Injil itu apa? Anda harus tahu dulu bedanya Injil dengan Perjanjian Baru. Itu harus bedain gitu loh. Islam itu mengenal Injil, bukan mengenal Perjanjian Baru. Saya kasih tahu, Isa mengenal Injil, tidak mengenal Perjanjian Baru. Jadi Injil yang menurut ajaran Islam itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa dengan umatnya Nasrani. Ya, kitabnya Injil, sedangkan Taurat itu dengan Nabi Musa. Itu Islam mengenal. Makanya Ustadz kami itu tidak bakal dia kena pasal, karena dia ajaran sendiri gitu loh. Islam sendiri itu mengenal Injil, bukan Bible dalam Perjanjian Baru gitu loh. Itu adalah Injil, Bible dalam Injil kepercayaan umat Islam itu yang diyakini diturunkan kepada Nabi Isa dengan umatnya bangsa Nasrani. Jadi Anda tidak bisa samakan gitu loh, tidak bisa Anda pukul rata gitu loh. Anda paham, mengerti lah maksudnya. Artinya tidak bisa Anda pukul seperti itu, pukul rata, karena kalau misalkan Ustadz kami itu terkena pasal, tentunya sudah dari dulu banyak yang kena pasal. Sudah dari dulu yang banyak kena, karena beda gitu loh. Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran itu berbeda dengan kepercayaan agama Anda yang dimaksud. Jadi intinya begini, apa yang disampaikan Nabi Isa beda dengan Yesus. Jadi kalau dari umat Islam bicara Nabi Isa atau Al-Masih, ya Anda nggak boleh tersinggung, karena itu beda orang gitu loh. Lahirnya aja berbeda. Kita lanjut dulu. Baik-baik. Tapi saya minta tolong yang muda-muda tutup telinganya. Yang boleh dengar yang tua-tua saja. Bunyinya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Asik nggak? Isinya apa tadi? Bicara apa? Bicara buah-buahan, termasuk buah dada. Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa kitab suci kita ini porno? Sampai bicara buah dada terlalu vulgar. Apa tidak ada istilah yang lain, Pak Guru? Apa kata guru saya? Biarin saja Nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya.
Di dalam video ini, Ustadz Nababan mengatakan bahwa Injil berisi ayat-ayat porno. Tetapi ayat yang dikutip adalah Kitab Kidung Agung. Ini adalah ketololan Ustadz Nababan yang pertama. Karena Kidung Agung itu bukan merupakan bagian dari Kitab Injil. Tetapi Nah, justru itu saya sampaikan kepada Anda, Lisan ya. Jadi yang disampaikan Ustadz kami itu adalah bagian daripada Al-Quran. Artinya Al-Quran itu mengatakan ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Jabur. Jadi itu bagian dari pengajaran dari Al-Quran itu sendiri yang menjelaskan bahwa kitab itu telah dirubah-rubah. Bisa dirubah-rubah dalam bentuk porno atau dalam bentuk yang disembunyikan berita-berita informasi yang benar. Jadi Injilnya aja berbeda yang disampaikan Ustadz kami. Anda aja terlalu lebay gitu loh mengomentari Ustadz kami. Anda makanya akan berbeda kan? Anda sendiri mengatakan berbeda karena itu bagian Kidung Agung gitu loh. Jadi dalam posisi ini yang dimaksudkan Injil Ustadz kami itu berbeda gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka berbicara tentang Injil yang dimaksud di Al-Quran, bagian Kidung Agung itu termasuk bagian Injil juga ya. Jadi dalam posisi ini berbeda sudah gitu loh. Jadi Anda nggak bisa pukul rata seperti itu, Bang Lisan. Oke? kan bagian dari Kitab Perjanjian Lama. Ketololan yang kedua, Ustadz Nababan ini tidak memahami dan mengerti konteks ditulisnya Kitab Kidung Agung ini, di mana kitab ini ditulis oleh seorang raja Israel yang bernama Salomo, yang menceritakan tentang sebuah hubungan yang intim dan juga mesra antara Raja Salomo dan mempelai perempuannya yang dituangkan lewat syair dan lagu. Sekarang pertanyaannya, apakah di dalam hubungan suami istri, seks itu atau sebuah hubungan yang intim dan mesra merupakan suatu hal yang tabu dan juga merupakan suatu hal yang haram? Yang mengatakan bahwa ini merupakan hal yang tabu dan haram, otaknya perlu diperiksa terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya sekarang, Ustadz Nababan itu lahirnya dari mana? Lahir dari batu kah? Jatuh dari langit kah tiba-tiba seperti Mr. Bean? Tentu tidak toh. Benar adalah Ustadz Nababan lahir karena adanya hubungan yang intim antara kedua orang tuanya. Lalu, apakah wajar jikalau Ustadz Nababan mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa kedua orang tuanya ini adalah porno? Bisa-bisa Ustadz Nababan ditempeleng sama bapak mamanya. Jadi itulah mengapa kitab Kidung Agung ini dituliskan oleh Raja Salomo, karena memang konteksnya adalah untuk menceritakan antara hubungan suami istri. Lalu timbul lagi pertanyaan, kenapa ayat-ayatnya berisi tulisan-tulisan yang sangat vulgar begitu? Apalagi itu dituliskan di dalam kitab suci. Yang pertama, ya karena memang Alkitab itu merupakan suatu kitab suci yang jujur dan tidak munafik. Karena memang Raja Salomo menuliskannya demikian. Jadi untuk apa kita revisi atau kita tutup-tutupi supaya dia kelihatan tidak vulgar? Dan yang kedua, kita tidak bisa menilai kitab Kidung Agung ini berdasarkan perspektif kita sebagai orang Indonesia. Karena konteksnya sudah berbeda pada masa penulisan kitab ini yang dilakukan oleh seorang raja bernama Salomo. Ingat ya, yang menulis ini adalah seorang raja dan juga dengan perspektif yang berbeda dengan kita, orang-orang Indonesia yang memiliki kebudayaan yang lain pula. Jadi, Ustadz Nababan dan beberapa netizen lain yang mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen ini adalah porno, justru sebenarnya menunjukkan kedangkalan cara berpikir kalian, serta menunjukkan kegoblokan kalian sendiri. Jadi, daripada kalian sibuk mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen... Oh gitu ya. Oke dah, berarti ini ada ayat nih ya, saya tampilkan ini berarti kami memang belum mengerti ini dalam Bible. Ada di Bible 1 ayat ayah bersetubuh dengan anaknya sampai hamil. Nah ini ada di dalam Bible. Berarti kami tidak mengerti nih maksud ayat ini gitu loh. Bible ini ayatnya ini Anda bisa lihat di dalam Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 19 ayat 29 sampai 36. Nah ini ayah bersetubuh dengan anaknya ini. Pada saat itu di dalam gua ini. Saya ambilkan
topik intinya aja lah. Mari kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Nah, berarti dia bersetubuh bercabul dengan ayahnya sendiri. Ini ini dalam Bible, ini dalam perjanjian lama, kitab Kejadian 19 ayat 2936. Kalau menurut Bang Lisan ini ya karena kebodohan kami menilai ayat ini, ya terserah lah, sudah. Cuman saya saya mau melihatkan kebodohan kami ini. Kebodohannya ya ini, mungkin saya salah menilai ini ayat, mungkin ayat yang baik ini. Artinya mengajarin tentang ini, tentang bersetubuh ini. Mari kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita bisa menyambung keturunan dari ayah kita. Pada ayat yang ke-33-nya, pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anak itu tidur dan ketika ia bangun. Nah, keesokan harinya bla bla bla, ini panjang ini ayatnya. Ujung-ujungnya mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Nah kan, ini mengandung dia, artinya ayah bersetubuh dengan anaknya nih. Ini ada di Bible, di dalam surat Kejadian 19 ayat 29 sampai 36. Ya karena kebodohan ya menurut lisan kami ini, ya mungkin ini salah, mungkin kami salah menilai ini mungkin ayat yang baik ini. Ayat yang bagus Bang lisannya. Nah ini saya tampilkan. Oke, saya tampilkan lagi ayat yang lainnya ini ya. Nah ini juga saya tampilkan Bang Lisan. Apakah kami ini bodoh? Anda katakan tidak bisa membaca ini, apakah ayat ini baik, porno, atau Anda cabul? Ini Anda sendiri yang menilai ya. Kalau saya sih mungkin bodoh, jadi nggak ngerti ini ayat. Mungkin ayat baik ini ya. Yehezkiel 16 ayat 25 ini. Yehezkiel 19 ayat 25, 28, engkau bersundal atau engkau berzinah atau engkau jadi pelacur juga dengan orang Asyur. Oleh karena engkau belum merasa puas, ya engkau bersundal dengan mereka tetapi masih belum merasa puas. Ini Yehezkiel ayat 28 ini. Yehezkiel 16 ayat 28. Ini ayatnya nih. Ini ayat yang lain yang 32-nya, hai istri yang berzina yang memeluk orang lain ganti suaminya sendiri. Nah, jadi ini ayat baik ini. Menurut nggak tahu kalau menurut Bang Lisan ini baik apa enggak, saya nggak ngerti. Kami kan orangnya bodoh ini, makanya mau bertanya kepada Bang Lisan ini. Ini ayat apa ini Bang Lisan kira-kira? Hai istri yang berzina yang memeluk orang lain ganti suaminya sendiri. Ayat 35-nya dari Yehezkiel ini, oleh karena itu hai perempuan sundal, hai perempuan pelacur, dalam posisi kita bahasa sekarang, dengarkanlah firman Tuhan. Nah ini lagi nih yang 37. Sungguh engkau karena itu aku mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang kau cintai maupun yang kau benci. Aku akan mengumpulkan dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka terlihat seluruh kemaluanmu. Wah, ini ayatnya nih. Nah, makanya kami bertanya ke Lisan ini ayat bagus enggak ya? Saya enggak ngerti nih Bang Lisan. Kata orang sih bagus nih ayat, baik ini. Ada membicarakan tentang kemaluanmu, membuka auratmu ya kan. Nah ini Yehezkiel 23. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada murid mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada perawannya dipegang-pegang. Nah ini ayatnya Bang Lisan. Mantap ini ayatnya nih, bagus lah ayatnya nih. Saya mau nanya Bang Lisan, ini ayat gimana ya Bang Lisan ini? Yehezkiel 23 ayat 3. Jadi ini gunanya ayatnya untuk apa Bang Lisan? Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Jadi gunanya untuk apa di Bang Lisan? Ini ayat gitu loh. Gunanya untuk ayat ini dibaca ini untuk apa gitu loh. Saya belum paham, kami kan bodoh ini Bang Lisan. Mau tanya ini. Ayat 8-nya juga nih. Nih ayat 8. Ia tidak meninggalkan pesundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang dada perawannya dan mencurahkan pesundalan mereka kepadanya. Nah ini ayatnya mantap ini.
mau belajar aku dengan Risan. Ini ayat apa ini Bang Risan? Bagus ini ya ayatnya ya. Gimana Bang Risan ya? Nah jadi dalam posisi ini saya kira Ustadz kami Bang Risan, kalau melihat ini sih mungkin penilaian saya yang salah. Apakah Ustadz saya itu nggak ngerti, dia kok sampai mengatakan ayat ini ada porno-pornonya, atau seharusnya dia bilang ini ayat baik gitu loh Ustadz kami itu. Tapi nggak tahu dia kalau bisa mengatakan ini ayat yang ada bersundalnya, susunya dijamah-jamah, dadanya keperawannya dipegang-pegang dalam ayat Yehezkel 23 ayat 3 ini. Ustadz kami mengatakannya ayatnya porno. Kalau saya sih bilang ini ayat, saya bingung ini menentukannya gitu loh, karena kami bodoh. Makanya perlu jawaban dari Bang Risan ini, apa ayat ini gunanya, untuk apa ada menyebut-nyebut begini gitu loh dalam suatu Bible loh ini. Nah ini gunanya Bang Risan ayat ini gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Porno, mending kalian mengurus kitab suci kalian sendiri. Hati-hati loh. Siapa tahu ketika kalian mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen adalah porno, perkataan kalian itu justru bisa berbalik kepada kitab suci kalian sendiri. Sudahlah, itu urusan kalian semua. Saya tidak tertarik membahas kitab suci kalian, sebagaimana kalian sibuk membahas kitab suci kami. Salam waras dan semoga pikiran Anda tercerahkan. God bless you. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan. Jadi kan dalam posisi seperti ini Bang Risan, Anda ini berstandar ganda. Di satu sisi Anda mencoba untuk mengamankan posisi Anda sebagai katanya mengobok-obok kitab Anda. Di posisi lain Anda mencomot-comot ustadz-ustadz kami, terus yang berbicara tentang ajaran Islam itu sendiri, ya kan, memotong-motong ceramah pidato ustadz kami tentang surga. Nah ini kan berbicara tentang surga lagi Anda kotak-katik ini. Bagaimana kalau kami mau menjawabnya gitu loh, membantah ini semua gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Yang masuk surga, di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Nice. Oke, di sini Madia akan sampaikan dulu ya. Sebenarnya dalam hal itu mengenai surga, itu hal pokoknya dalam surga itu sudah digambarkan Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa surga dalam Islam itu nggak bisa dihayalkan dengan akal pikiran, tidak bisa dilihat dengan panca indera, didengar maupun dilihat dalam apapun juga kenikmatannya tentang surga itu gitu loh. Itu dulu kuncinya. Jadi dalam Islam itu kuncinya tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dilihat maupun didengar dalam panca indera manusia. Nah, kenapa ada ustadz yang berkata seperti itu? Itu ustadz menggambarkan kenikmatan di surga itu sebatas apa sih kemampuan manusia itu untuk menghayalkan di dunia ini gitu loh. Jadi ustadz kami itu menggambarkannya dengan bidadari, dengan seks, dengan hal-hal apa yang menyenangkan kira-kira di dunia ini gitu loh. Kira-kira hal-hal apa saja yang menyenangkan, itulah gambaran di surga. Nah, akan tetapi sebenarnya semua gambaran oleh ustadz-ustadz itu gambaran semu, tidak bisa dilukiskan sebenarnya jauh ribuan kali lipat kenikmatan surga di akhirat nanti gitu loh. Jadi itu hanya gambaran semu ya. Jadi nggak bisa dilukiskan dengan kenikmatan yang sebenarnya gitu loh, tentang surga Islam itu. Akan tetapi orang ini ternyata akun Risan ini kembali bermain-main dengan surga itu gitu loh. Padahal dia tidak sadar agamanya dia sendiri. Harusnya dia cek lah
mengapa sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya termasuk dalam Bible dia sendiri itu bagaimana kitab-kitab sucinya itu gitu loh. Itu harus Anda di resign sendiri. Oke, di sini saya tampilkan fakta data yang nyata yang Anda nggak bakal bisa mengelak lagi ini. Nah, saya tampilkan. Nah, ini sebagai fakta nyata ya ini Bang Risan. Ini kejadian di daerah Eropa sana. Ini kasus sudah masuk di dalam berita-berita informasi di tabloid dan harian-harian, majalah-majalah semua. Kira-kira menurut Anda, apabila suatu ajaran yang dilakukan orang dengan jumlah yang lebih dari 500 orang melakukan perbuatan cabul dan pelecehan seksual, itu dilakukan oleh tokoh dari ajaran agama, suatu agama, menurut Anda apakah itu tidak menyimpang dalam Bible tersebut gitu loh, dalam ayat Injil tersebut, apakah tidak menyimpang? Silakan Anda renungkan dan jawab ini gitu loh. Nah, ini saya tampilkan ini. Ini kasus sudah masuk ke pengadilan dengan korbannya lebih 1.000 orang. Nah, seharusnya hal-hal seperti ini yang Anda klarifikasi. Bukan Anda mau menjawab Ustadz kami dengan hal-hal yang tidak sepatutnya. Yang begini yang Anda harusnya jawab gitu loh. Nah, bagaimanapun juga itu dalam Islam itu sudah sangat jelas bahwa perbuatan zina, perbuatan biadab, pencabulan, hal-hal yang melanggar dalam ajaran suatu agama itu sangat terkutuk gitu loh. Nah, sedangkan tadi yang saya baca di dalam Yehezkiel dan di dalam yang saya sampaikan tadi itu banyak sekali makna kata-kata yang ya Anda bantah sendiri tadi Bang Risan gitu loh. Anda nilai sendiri sudah. Nah, ini kejadian faktanya. Nah, ini kasus sudah sampai ke pengadilan, sudah diadilin kasusnya. Jadi ini berita nggak simpang siur gitu loh. Nah, Anda bayangkan seorang mantan uskup agung. Silahkan Anda lihat. Oke, kita percepat ya. Kita percepat. Bicara masalah pendeta Katolik yang melakukan penyalahan seksual dengan anak-anak ini sebanyak 1.000 anak ya. Tapi kejadiannya ini sejak tahun 70-an, 1970-an sampai 2002 terus baru masuk ke ini ke court ya, masuk ke court karena akhirnya banyak yang korban-korban tuh bicara gitu, mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya gitu. Jadi nah, seharusnya Bang Risan Anda klarifikasi, Anda counter yang seperti ini di dalam ajaran agama Anda. Mending daripada Anda masuk ke
ranah ceramah ustadz kami, memotong-motong video, tidak mengerti makna yang sebenarnya dalam ustadz-ustadz kami itu, bahwa Anda juga tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Isa, apa yang dimaksud dengan Injil menurut Islam gitu loh. Jadi Anda harus paham itu gitu loh. Kita lanjut dulu. 300 pendeta Katolik ini diadili, tapi pendeta ini ada yang juga udah yang mati, ada sudah pensiun, ada yang masih di situ kepalanya. Nah, kebetulan yang salah satu kepalanya itu dibawa ke pengadilan dan akan dihukum. Memang itu korbannya dari tahun 70 sampai 2002 itu sekitar 1000 anak. Nah, coba lihat. Suatu perbuatan dilakukan oleh tokoh agama ya. Ini dilakukan tokoh agama penting dalam suatu ajaran agama, dalam suatu agama. Korbannya lebih 1000 orang. Belum lagi yang di Australia yang korbannya 4.500 orang. Pencabulan, pemerkosaan, dan itu terjadi gitu loh. Dan ini sudah masuk ke ranah pengadilan. Dan diakuin oleh mereka perbuatan itu, cabul, pelecehan seksual tersebut. Apakah ini suatu ajaran agama? Anda mengcounter sesuatu yang menurut Anda dengan memotong-motong video ustadz-ustadz kami itu kayak nilai ya, mending Anda buat yang ini, counter-counter hal-hal video seperti ini, Bang Lisan. Tunjukkan kalau ajaran agama Anda itu benar, tidak sampai terjadi pelecehan seksual, hal yang terjadi. Ini fakta loh, ini sudah di pengadilan masuk. Silakan Anda cek di pengadilan di Amerika sana. Kasusnya Pennsylvania namanya. Ini kita lanjut ya. Jadi memang pelecehan seksual itu terhadap anak-anak. Karena kan gini ya, seorang wartawan Prancis, Frederic Martel, menulis sebuah statement yang membuat para penganut Katolik di dunia bertanya-tanya. Dia mengatakan, setelah merampungkan misa dan menggantungkan jubah mereka di gereja, ribuan pastor Katolik Roma menikmati kehidupan gay mereka di ibu kota Italia. Sebuah statement yang keras, garang, dan langsung ke pokok permasalahan. Berbahagialah dia karena dia tinggal di Eropa, karena kalau di Indonesia dia sudah didemo berjilid-jilid. Frederic Martel mengklaim bahwa bukunya merupakan hasil riset dan wawancara dari 41 kardinal, 52 uskup, lebih dari 200 pastor, anggota seminari, serta diplomat. Bukan hanya itu, dia mengatakan bahwa Vatikan adalah sebuah organisasi gay pada tingkat tertinggi, sebuah struktur yang dibentuk terutama oleh homoseksual yang menekan seksualitasnya sepanjang hari, tetapi di malam hari seringkali menyewa taksi untuk mengunjungi bar gay. Yang paling menarik bagi kami sebenarnya adalah Frederic Martel sendiri adalah seorang gay. Dan penulisan bukunya bukan pada permasalahan kaum gay yang ada di dalam Vatikan, tetapi lebih pada moral ganda para pastor Katolik. Ingat ya, moral ganda. Saya jadi teringat dengan tanah kelahiran saya yang bernama Indonesia. Moral ganda. Pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus, mengatakan masalah homoseksual adalah masalah yang sangat serius. Menurutnya, mereka yang bertanggung jawab dalam melatih imam harus memastikan bahwa calon pendeta itu dewasa dan matang secara emosional sebelum mereka ditabiskan. Kekuatan superpower gereja Katolik memang menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas, tetapi akhir-akhir ini isu seksualitas paling sering menyerang mereka. Ingat dengan Kardinal George Pell, seorang penasihat Paus Fransiskus dan mantan Menteri Keuangan Vatikan, dan dia pernah menjabat sebagai Uskup Melbourne dan Sydney. Dia dijatuhi hukuman di pengadilan Australia pada tanggal 13 Maret 2019.
karena memperkosa bocah pria 13 tahun serta melakukan tindak senonoh kepada teman prianya juga yang berumur 13 tahun. Kejadian ini terjadi pada akhir 1990 saat mereka masih menjadi anggota paduan suara gereja. Pel yang saat ini berusia 77 tahun ini mengikuti persidangan dengan hening dan tanpa ekspresi. Bahkan ketika dia diberitahu bahwa salah satu korbannya meninggal karena overdosis heroin untuk menutupi trauma selama ini. Pada akhir persidangan, dia menandatangani semua fakta persidangan dan mengakui semua perbuatannya. Paus Fransiskus berkomentar keras atas kejadian ini dan bakal menerbitkan aturan motu proprio, sebuah perlindungan anak di bawah umur dan orang-orang rentan. Motu proprio adalah sebuah dokumen hukum, keputusan, dan dekret yang dikeluarkan di bawah otoritas Paus secara pribadi, yang bertujuan untuk pencegahan dan perang melawan pelecehan di berbagai pihak, kata moderator KTT Federico Lombardi. Di atas hanya beberapa kasus moral ganda yang terjadi pada pemuka agama Hak Gereja Katolik melakukan penyelidikan besar-besaran setelah 2 biarawati di Sisilia, Itali, hamil setelah pulang dari perjalanan misionaris ke Afrika. Pihak wali kota setempat menyesalkan informasi itu bisa bocor ke media. 2 biarawati dari berbagai ordo di Sisilia hamil setelah menjalankan misi terpisah ke negara asal mereka di Afrika. Salah satu biarawati berusia 34 tahun yang berbasis di sebuah biara di kota Timur Laut, Militello Rosmarino, di Messina, mendapati dirinya hamil setelah pergi ke rumah sakit dengan keluhan sakit perut yang parah. Biarawati kedua, seorang ibu perawat yang merawat para lansia di kota Ragusa, juga mendapati dirinya hamil. Wali kota Militello Rosmarino, Salvatore Riota, mengatakan dia tahu salah satu biarawati itu baik. Dia menyesal bagaimana berita itu bisa bocor. Ada penyesalan atas apa yang terjadi. Komunitas kami yang terdiri dari 1.200 penduduk bingung dengan cara beberapa orang menyikapi berita ini tidak secara diam-diam seperti seharusnya, kata Riota kepada wartawan. Memberikan pesan kepada jaksa tentu sebagai perwakilan pengacara negara yang membela korban, maka ada 2 undang-undang yang harus dipakai. Jadi dikenakan pasal berlapis. Yang pertama undang-undang perlindungan anak tentunya, dan itu ancamannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ada dari pihak keluarga terdakwa ini hidup ini. Nah itu saya katakan baru masuk ke undang-undang yang kedua, apa yang disebut namanya bisa dijerat Pak, Undang-Undang 17 tahun 2016, itu yang disebutkan minimal dia bisa dihukum 5 tahun, 10 tahun dan maksimal 20 tahun, bahkan bisa ditambahkan umur seumur hidup. Dan Seorang pendeta sebuah gereja di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Pencabulan diduga dilakukan sejak korban berusia 10 tahun pada 2005 hingga 2011 lalu. Tersangka ditahan karena polisi menduga yang bersangkutan akan keluar negeri. Polisi juga perlu mendalami kasus ini karena tidak menutup kemungkinan ada korban lain. Kasus dugaan pencabulan oleh pendeta HL ditindaklanjuti setelah keluarga korban didampingi aktivis perempuan melapor ke Polda Jawa Timur pada 2 Februari lalu. Perkaranya ini ada berkaitan dengan ada salah satu anak pada waktu itu ya, sekira tahun 2005 hingga tahun 2011 itu ada anak yang di bawah pengawasan dia. Mereka kan hidup dia mengabdi dong. Mengabdi.